Oke, silakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk yang hari ini, ya, saya selaku salah satu dari dua prinsipal mengaturkan apresiasi yang terima kasih banyak sekali atas upaya dari para kuasa hukum kami, ya, di bawah koordinasi Mas Refli Harun di Troya, ya, ada Pak Ramdansyah, ada juga Pak Al-Katiri pakai K, ya, nggak pakai Q, ya. Kemudian ada juga Pak Wirawan Nan, kemudian ada juga teman-teman yang lain yang ada, termasuk juga Pak Yahya yang juga ada di Troya. Jadi intinya adalah apa? Kami tetap melakukan sesuai dengan koridor hukum yang lurus, ya. Kami tidak mempedulikan hoax atau isu-isu murahan. Sekali lagi saya katakan isu murahan yang ada di sekeliling. Kami tetap fokus kepada bagaimana kita membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Akan halnya kalau misalnya teman-teman tanya, Mas fokus kok harus ke MK, harus ke KIP, harus ke citizen lawsuit. Nah, itu justru fokusnya di situ. Semuanya itu polanya adalah tentang ijazah ini. Bukan untuk dibelokkan ke isu-isu yang murahan. Hoax 50M, hoax apalah itu enggak. Kami sama sekali tidak akan melayani. Dan jangan harap ya, kami akan melayani isu-isu receh ini. Enggak perlu. Kita meresponnya cukup dengan statement saja. Karena mereka hanya menyampaikan ini. Kalau mereka menantang, mana kok tidak dilaporkan? Enggak, kita justru melaporkan yang ini. Kita serius kembali ke gawangnya. Nggak mau dibelokin lah. Ya, membuktikan ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Itu sudah clear. Jadi sekali lagi, ya teman-teman semua, fokus pada press conference dari Troya saat ini, ya, Tifa Roy Advocates kali ini adalah kita menentukan apa-apa langkah yang nanti akan dilakukan, termasuk juga ada gugatan CLS, kemudian juga sama juga jadi dari Tokham tadi juga ada gugatan CLS atas nama 17 senior atau purnawirawan TNI. Ini juga dari Troya juga ada juga dari sahabat kami Pak Edi Mulyadi yang nanti akan juga menyampaikan. Ada ke KIP kita pertegas, ya, sekali lagi Ombudsman juga akan kita lakukan lagi. Jadi sekali lagi, meskipun ini pun sudah saya bongkar habis, ya, soal yang WA palsunya Dr. Tifa itu, dan itu sudah saya sampaikan. Jadi saya kira itu nggak perlu dibahas lagi, dan kita tetap menyemangati. Saya statement saja. Kita tetap semangat dengan Kaos baru. Dr. Tifa, ya. Oh iya, karena Dr. Tifa itu teman-teman lihat, gue tetap semangat dengan bukunya, yaitu bukunya apa? Tentang penelitian otaknya Jokowi. Nah ini. Jadi ini adalah membedah otak. Ya, membedah otaknya Jokowi. Ya, itu menunjukkan apa? Dr. Tifa tegar, ya, kemudian tetap concern sesuai dengan semangat, tetap istiqomah. Dan kalau hari ini dia datang, memang tadi juga WA secara pribadi juga, Mas, tolong sampaikan hari ini saya tidak mungkin karena harus menyelesaikan banyak hal. Iya, kita doakan disertasi doktornya Dr. Tifa di 2 tempat itu akan lancar dan sukses, dan apa yang sudah dilakukan kemarin ketika melakukan bukan hanya kontemplasi tapi melakukan juga dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu juga akan mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira itu, ya teman-teman semua. Jadi yang ingin saya sampaikan itu saja, maju terus untuk Troya, ya, maju terus juga untuk Tokham, dan maju terus juga untuk teman-teman yang ada di Sumedang untuk Taka, karena kami prinsipnya tetap bersatu semuanya, ya, termasuk juga dengan Pak Rizal Fadila. Kemarin saya ketemu, kami bikin konten lucu-lucuan di Masjid UGM, ya. Kemudian Mas Rostam saya ketemu ketika wajib lapor. Dr. Tifa saya ketemu langsung di sini sebelum beliau press conference soal WA. Jadi makanya kita bongkar soal WA itu clear banget. Dan teman-teman, itu tadi soal PPID, ya, soal dokumen yang 709. Waktu gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025, penyidik Polda Metro Jaya mengatakan mereka sudah menyita 709 dokumen. Kemudian memeriksa 22 ahli. Kemudian memeriksa, saya lupa, 127 atau 130 saksi. Coba bayangkan, untuk perkara yang gampang sesungguhnya, apakah satu lembar ijazah itu asli atau palsu? Tapi ya kita ikutin. Kalau memang 709 dokumen itu apa saja sih dokumen yang mendukung? Kita minta daftarnya, Bang. Iya. Tadi saya sudah sampaikan. Iya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa
kita cukup meminta daftarnya sebagai bentuk transparansi. Dari situ kan kita nanti akan lihat mana yang relevan atau tidak untuk kita tindak lanjuti. Itu PPID ya. Harap tenang karena materi kita agak banyak sedikit, gak apa-apa ya? Ya. Mumpung masih lebaran gitu. Dan tolong aspirasi sayap kiri atau sayap kanan jangan terlalu ribut. Walaupun mantan jenderal tetap kita peringatkan ya kan? Oke. Nah, materi berikutnya adalah yang ketiga adalah ini materi yang sesungguhnya tadi seharusnya rekan Munarman yang menyampaikan, tapi rekan Munarman tadi berpamitan, yaitu kemungkinan sudah kita rapatkan tadi, kita mengajukan juga gugatan citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap KPU. Karena kita tidak ingin KPU ini tidak bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good governance, clean government, seenaknya saja. Karena setelah proses di KIP ketahuan kalau KPU ini tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi ketika mendaftar baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Mas Roy mungkin bisa nambahkan, bahkan dalam legalisasi itu ada hal yang meragukan soal tanda tangan pejabat. Yaitu Dekan Fakultas Kehutanan yang masa jabatannya 2012 ya? Iya, kok ternyata kok di situ di 2014 masih tercantum namanya. Dan juga di dalam dokumen legalisasi itu tidak terdapat tanggal kapan legalisasi dilakukan. Jadi itu juga menjadi persoalan yang kemudian kita akan gugat KPU agar dia bekerja lebih baik gitu. Memang banyak hal yang kita akan lakukan ya. Nah, itu hal berikutnya. Lalu poin berikutnya yang juga saya sampaikan, sebenarnya Munarman yang harus menyampaikan, adalah bahwa nanti kita berencana juga melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, terhadap mantan Presiden Jokowi dalam rangka apa? Dalam rangka transparansi. Yes. Setelah adanya putusan KIP, Komisi Informasi Pusat atau DKI ini? Pusat ya? Pusat. Itu mengatakan bahwa dokumen ijazah itu informasinya itu adalah publik. Dan sebelumnya sebenarnya undang-undang KIP juga mengatakan itu publik. Sehingga ada kewajiban paling tidak untuk transparan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, kita selama ini tidak pernah melihat Pak Jokowi itu menggelar press conference untuk menunjukkan ijazah yang diklaimnya sebagai ijazah asli. Bahkan cenderung berlindung di balik proses hukum seolah-olah ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Padahal penyitaan itu sendiri juga membawa pertanyaan. Karena yang biasanya disita barang bukti. Barang bukti apa? Barang bukti hasil kejahatan. Lah, kalau ijazahnya asli kok disita? Hasil kejahatan. Iya kan? Biasanya kalau ijazahnya asli, ya disimpan. Iya. Kalau dia masih muda, masih fresh graduate kan untuk melamar pekerjaan kan? Kok disita? Oke. Itu menjadi pertanyaan. Itu ada Pak Didit tuh, ahli hukum kalau mau tanya-tanya nanti ya. Ahli hukum pidana. Karena itu kita minta gugatan pengadilan memerintahkan agar Pak Jokowi melakukan tindakan yang transparan. Kita tidak mempermasalahkan apakah ijazahnya palsu atau tidak karena sudah ada forum citizen lawsuit di Solo, tapi kita ingin memerintahkan pengadilan agar Pak Jokowi bersikap transparan, menunjukkan ijazahnya secara transparan. Paling tidak bisa dipotret oleh Mas Roy dan kemudian diuji lagi. Ya kan? Karena sampai saat ini yang diklaim sebagai ijazah asli itu adalah yang diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025 yang kita cuma lihatnya 5 menit. Tanpa disentuh, tanpa bisa dipotret, dan dalam plastik. Tanpa dirubah dan dalam plastik. Sehingga kita tidak bisa menilai apakah embossnya ini benar-benar emboss atau embus-embusan, apakah watermarknya ini benar-benar atau tidak. Makanya kemudian ketika dalam pembelaan saya tetap rely on dengan Mas Roy. Setelah dipertunjukkan tersebut ya tetap 99,9% palsu menurut keyakinan kami. Ya. Nah, tiba-tiba ada termul yang mengatakan wah dia sudah menghina kepolisian dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang kemudian menyebarkan hoax kemana-mana ya. Karena substansinya nggak kuat, tidak bisa berdebat substansi, tiba-tiba main pinggiran ya. Oke. Itu saya unfortunately Munarmannya tidak ada. Kemudian berikutnya adalah nanti. Mas Roy pembulat dia. Nanti.
Kemudian kita juga akan menggugat kembali, menyampaikan lagi permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kami sangat-sangat tidak puas dengan Mahkamah Konstitusi yang kami anggap aneh. Sudah jelas-jelas Mas Roy, Dr. Tifa, waktu itu masih ada Rismond, itu dirugikan dengan pasal-pasal ini. Kerugian konstitusionalnya adalah tidak ada kepastian hukum. Orang melakukan penelitian, melakukan penilaian, adjustment dan lain sebagainya, kemudian ditersangkakan. Kan berarti kan melanggar pasal-pasal dalam konstitusi tentang perlindungan hukum, tentang kepastian hukum dan lain sebagainya. Terutama pasal 28D. Tetapi unfortunately legal standingnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang membuat kami bingung, pusing. Tetapi kami tidak menyerah, kami akan ajukan kembali dengan sebuah konstruksi yang mudah-mudahan jauh lebih meyakinkan dan menantang Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan perkara ini dan tidak berlindung di balik legal standing dan lain sebagainya. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan Mas Roy, tapi untuk kepentingan kita ke depan agar tidak mudah orang dikriminalkan karena berpendapat. Coba bayangkan, kita tidak yakin bahwa ijazah itu memang sejak tahun 85 mau dilaporkan oleh para termul, ya kan? Kurang kerjaan. Oke, itu materi berikutnya yang seharusnya Munarman yang menyampaikan. Berikutnya adalah MK itu saya ya. Kemudian ketujuh, ini ada seorang warga negara, mudah-mudahan dia tidak keberatan disampaikan namanya Edi Mulyadi yang akan melaporkan kembali Jokowi ke Bareskrim Mabes Polri karena sudah melakukan yang namanya pelanggaran hukum atau bahkan kejahatan, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Nanti kita lihat konstruksinya dan beliau berniat untuk mengadukan kembali. Kenapa? Karena kita menemukan banyak sekali fakta-fakta baru yang seharusnya dipertimbangkan oleh Bareskrim Mabes Polri untuk memproses kasus ini. Bukan hanya sekedar Dumas, tetapi LP, laporan polisi yang kemudian ditahapkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Buktinya banyak sekali, surat ada, kemudian ahli ada, saksi ada, petunjuk ada, ya, dokumen elektronik ada. Mudah sekali untuk membuktikan bahwa ijazah ini harusnya bisa dikategorikan sebagai palsu. Itu dan ini rekan Aziz yang akan melakukannya. Saya juga Aziz juga tidak ada di tempat. Kemudian kami juga punya concern ya, mengatakan bahwa kasus ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dilanjutkan. Karena sudah expired date, sudah lampau waktu. Berdasarkan pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama, karena mereka mengatakan menggunakan KUHP yang lama karena berdasarkan aturan peralihan itu kalau sudah masuk dalam tahap penyidikan maka digunakan KUHP yang lama. Di situ dikatakan setelah dikembalikan P19 maka dilengkapi dalam jangka waktu 14 hari saja. Nah, untuk kesempatan ini saya ingin memberikan koordinator litigasi Mas Wirawan Adnan untuk menambahkan. Silakan Mas Wirawan. Ini citizen lawsuit dulu ya? Ya, citizen lawsuit. Ya, jangan yang lain dulu. Ya. Baik. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan nambahkan apa yang tadi belum disampaikan. Yang pertama, supaya tidak ada pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba ada kuasa hukum yang lain. Tadi Mas Refli sudah menyampaikan bahwa nanti penyampaiannya adalah atas nama Troya. Ya, Troya itu Tifa Roy Advocates. Ya. Nah sekarang kalau teman-teman lihat, kok ada nama baru Tokham. Ini bukan nama baru Tokham tuh. Kalau teman-teman perhatikan, Pak Yaya, Bu Erdiana, Pak kemudian ya Pak itu selalu ikut ketika pemeriksaan saya sejak awal. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan ketika pemeriksaan di Polda Metro Jaya, di samping didampingi teman-teman dari Bang Refli, juga terus terang saya sebut teman-teman dari TAKA ya, Bang Ahmad Kosinudin kan. Saya selalu didampingi juga oleh tadi ini ada persatuan dari semuanya. Dan waktu itu adalah ketika saya hormat betul ya kepada Bapak-bapak Purnawirawan TNI ya, Pak Narko, kemudian ada juga Pak Mur, ada kemudian juga ada mantan hakim ya, Pak Nursam juga, kemudian banyak banget ya sampai dengan 17 yang ada di sini. Kemudian malah beliau-beliau itu benar, Mas, ini kami geram selaku warga masyarakat. Jadi disitulah warga masyarakat. Bagaimana caranya? Kemudian warga masyarakat bisa ikut memberikan masukan kepada. Nah, kemudian para kuasa hukum kami kemudian berembuk supaya tidak kemudian berat pada tim
yang sudah ada sebelumnya, TAKA, supaya tidak berat kepada Troya, maka di sini ditangani oleh Tokham. Jadi clear ya, posisinya. Jadi kita adalah satu adalah kita semuanya bersatu untuk menyampaikan ini. Tadi secara teknis sudah disampaikan juga oleh Pak Yaya tentang bagaimana status dari perkara perdata itu. Dan sudah jelas, ya, kita tidak mencari duit. Tuntutannya hanya 100.000. Ya kan gitu. Jadi bukan jutaan atau bahkan miliaran, enggak. Ini adalah untuk mengingatkan pemerintah, mengingatkan Polda Metro Jaya. Karena dalam KUHP yang baru ya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2025 ya di pasal 23 ya. KUHP di KUHP di pasal 23 itu poin 7 itu jelas betul bahwa aparat itu juga bisa dipidana. Ada aturannya di situ kalau melakukan abuse of power. Jadi saya kira tambahan saya sementara itu dulu, Mas Refli. Ya, kalau di luar kewenangan tuh, jadi artinya nanti kita akan sampaikan lagi ketika pada Troya. Jadi sekali lagi terima kasih, apresiasi saya untuk bapak-bapak dari Purnawirawan TNI bersama dengan Tokham dan juga ada ahli pidana juga yang membantu saya waktu itu ketika diambil kesaksiannya Pak Dokter. Terima kasih Pak Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Refli. Kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, ada 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain, yaitu saudara Roy CS. Sekarang korbannya baru itu. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin oleh aparat-aparat yang tidak profesional ini. Karena itulah kami mengajukan citizen lawsuit ini yang tadi sudah dijelaskan cukup jelas oleh para lawyer. Karena kepedulian kami terhadap penegakan hukum. Semoga citizen lawsuit ini akan bisa membuka kebenaran, akan bisa menunjukkan kebenaran, dan buntutnya nanti, akhirnya nanti itu akan bisa menenangkan kita rakyat. Jangan seenaknya saja aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Kita tahu ini masalahnya pertama kan karena gugatan jasa palsu Pak Jokowi. Kemudian bisa justru yang menuntut itu belum mendapat keterangan ini jasanya, tahu-tahu dia ditersangka. Kan namanya ini kriminalisasi terhadap warga negara. Itulah latar belakang kenapa kami sekumpulan warga negara ini bukan orang. Lawsuit bukan suruhan nih, boneka. Sekian yang bisa saya sampaikan secara singkat karena tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh lawyer kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin akan ditambahkan Pak Muryono Aladin, Laksamana ya? Laksamana pertama. Oh, mic ini digeser. Oke, sorry. Geser semua. Oke, digeser. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko MD, kenapa kami yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengajukan citizen lawsuit, bahwa karena apa? Karena
terjadi abuse of power, ya, kemudian terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan ya yang tidak sesuai dengan kasusnya, sehingga ini akan merugikan teman-teman kami ya, Mas Roy dan kawan-kawan terhadap apa yang dilakukan oleh Dinas Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Oleh karena itulah kami mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk supaya Polda Metro Jaya memperbaiki kebijakannya di dalam melaksanakan proses pemidanaan dari para tersangka atau yang ditersangkakan. Dan inilah adalah bentuk dari kebudayaan kami, dari prajurit-prajurit purnawirawan prajurit TNI ya yang tergabung dalam forum tersebut, untuk kami tidak bisa melihat teman-teman kami dipermainkan oleh aparat penegak hukum, khususnya yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dan ini kasat mata yang tadi telah disampaikan, diuraikan oleh teman-teman lawyer, bahwa terjadi penyelundupan pasal-pasal, kemudian terjadi juga abuse of power dan sebagainya. Dan ini kalau kita diamkan mau kemana penegakan hukum yang diberlakukan di Indonesia ini. Inilah bukan hanya kepada Mas Roy dan kawan-kawan, tentunya ini kepada semua kita. Kalau kita mendapatkan suatu mendapatkan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat, tentunya kita akan melakukan tidak akan melakukan pembiaran, dan kita tentunya akan melakukan perlawanan. Dan tadi dikatakan oleh Pak Yaya, ini bukan kalah atau menang. Enggak, kalau saya enggak, kita harus menang karena kita benar. Jadi bukan enggak mau kalah, enggak mau, bukan, kita harus menang. Karena yang jelas-jelas kasat mata kita harus menang karena ini benar. Ini kalau kita sampai kalah ya kita berarti masih ada yang tidak benar di dalam pelaksanaan pengadilan di tanah air kita ini. Ya, demikian mungkin tambahan dari saya sebagai salah satu penandatangan JLS yang kami ajukan di lawyer kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain